Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Honorable Togi Haji Muhammad Hasan Tawakil SMM as the leader of Unza Islamic University, and the Honorable to Dr. Abdul Aziz Wahab MAG as the Rector of Unza University, and respectable to Ustadz Edi Kurniawan as the lecturer of this class. Oke, perkenalkan, nama saya Sadiqul Haqi dari kelompok 8, akan menjelaskan tentang fikih munakahat sebagai fondasi utama pembentukan keluarga Islami. Oke, apa itu pengertian dari fikih munakahat? Fikih munakahat adalah bagian dari ilmu fikih yang membahas hukum-hukum dalam Islam yang berkaitan dengan pernikahan atau perkawinan dan segala hal yang menyertainya. Atau secara sederhana, fikih munakahat itu adalah mengatur bagaimana hubungan laki-laki dan perempuan dalam ikatan pernikahan sesuai syariat Islam. Oke, pengertian fikih munakahat. Cabang fikih yang membahas hukum pernikahan, keluarga, dan hubungan suami istri, mencakup pernikahan, mencakup peminangan, akad, mahar, nafkah, warisan, hingga perceraian. Nikah secara etimologi menghimpun atau menyatukan, secara terminologi atau akad yang menghalalkan hubungan suami istri. Dari fikih munakahat ini menjelaskan tentang hubungan laki-laki dan perempuan menjadi keluarga atau menjadi suami istri yang sah dalam Islam. Apa saja langkah awalnya, yaitu mencakup peminangan. Sebelum nikah itu ada peminangan, setelah peminangan ada akad, ada mahar, dan ada nafkah. Setelah peminangan ini mereka belum masih dikatakan belum halal. Dan setelah akad ini sudah mulai menjadi suami istri yang sah. Dan mahar dan akad ini menjadi satu. Dan nafkah ini adalah sesuatu yang wajib dilakukan suami kepada istri, yaitu memberi seluruh kewajibannya, atau memberikan harta. Dan harta bukan hanya mencakup uang, tetapi lahir dan batin, untuk membuat si istri menjadi tidak berkecukupan. Dan pewarisan itu semisal ada di antaranya yang sudah meninggal atau sudah terpanggil, itu dari salah satunya, semisal si suami menikah, si suami meninggal, maka harta yang dimiliki suami itu diwariskan kepada istri dan akan menjadi hak istri. Dan hingga perceraian. Pewarisan dan perceraian ini tidak jauh berbeda. Pewarisan ini dari sebagian si suami atau si istri akan mendapat bagiannya sendiri. Dan hingga perceraian, jika terjadi sesuatu perceraian, maka di antara keduanya ini akan mendapatkan hak waris sendiri-sendiri, baik rezeki atau jika sampai mereka mempunyai anak. Nikah secara etimologi menghimpun atau menyatukan. Secara etimologi adalah menyatukan laki-laki dan perempuan yang belum sah hingga mereka menjadi suami istri yang sah
Itu pernikahan dari fikih munakahat. Tujuan pernikahan. Tujuan pernikahan ini adalah untuk menjaga kehormatan dan menghindari zina. Di zaman yang sekarang ini, untuk menghindari zina, yaitu dengan cara menikah antara laki-laki dan perempuan, dan untuk menjaga kehormatan dan menjaga kehormatan si laki-laki maupun perempuan. Nomor 2 yaitu membangun keluarga harmonis. Membangun keluarga harmonis. Dan 3, melanjutkan keturunan dengan nasab yang sah. Dalam pernikahan, melanjutkan keturunan adalah sunnah Nabi dengan nasab yang sah. Dengan nasab yang sah artinya dengan keturunan yang jelas atau hubungan yang memang sudah sah suami istri. Dan pada adalah menjaga ketertiban sosial. Menjaga ketertiban sosial ini adalah untuk menjaga satu sama lain terhadap omongan-omongan yang tidak diinginkan, dan menjaga ketertiban lingkungan agar tidak terjadi fitnah. 5, membangun tanggung jawab suami istri. Setelah menikah, apa tanggung jawab suami dan istri? Jika suami adalah meratukan istri atau memberi nafkah kepada istri, dan istri, apa tanggung jawab istri adalah memberikan rezeki, bukan memberikan rezeki, tapi memberikan lahir dan batin untuk si suami. Next, hukum pernikahan wajib bila dikhawatirkan terjerumus zina. Hukum pernikahan. Hukum pernikahan akan menjadi wajib bila dikhawatirkan terjerumus ke dalam zina. Dan banyak faktor-faktor yang memang membuat hal tersebut menjadi wajib. Misalnya umur. Jika kita umur kita sudah mencapai batas untuk menikah dan tidak menikah, dan kita tidak bisa menahan diri dan menurut kita akan terjerumus ke dalam zina, itu kita akan dapatkan dosa. Itu syarat wajibnya. Dan banyak syarat-syarat yang lain yang akan membuat kita wajib untuk menjalankan pernikahan atau suami istri. Hukum pernikahan akan menjadi sunnah jika mampu dan berniat menikah. Sunnah. Sunnah itu mampu dan berniat menikah. Apa sunnah itu? Sunnah adalah sesuatu yang jika dilakukan mendapat pahala, dan jika tidak dilakukan mendapatkan dosa. Jika mampu dan berniat untuk menikah, maka itu akan membuat kita menjadi mendapatkan pahala dan mampu untuk menjaga satu sama lain. Mubah dalam hukum pernikahan tidak ada manfaat atau mudarat khusus, dan makruh tidak mampu nafkah lahir batin. Haram berniat menzalim pasangan atau melanggar syariat. Hukum pernikahan akan menjadi haram jika berniat menzalimi pasangan atau melanggar syariat yang sudah ditentukan atau dalam syariat Islam. Lanjut. Konsep hidbah atau peminangan. Permintaan laki-laki kepada perempuan untuk menjadi istri tidak mengikat secara hukum, boleh dibatalkan. Tidak boleh meminang perempuan yang sudah dipinang orang lain. Anjuran dalam peminangan: melihat akhlak, kesiapan, dan kesesuaian calon pasangan.
Nah, konsep hitbah ini adalah permintaan seorang laki-laki kepada perempuan yang memang sudah sesuai dengan yang diinginkannya, dan si perempuan, dan bagaimana kita melihat si perempuan tersebut, yaitu dengan melihat akhlaknya, kesiapan dan mental untuk menjadi seorang istri. Jika tidak boleh meminang perempuan sudah dipinang orang lain. Nah, jika ada seorang perempuan sebelum kita meminang perempuan tersebut dan ada laki-laki yang meminangnya terlebih dahulu, maka kita tidak boleh meminang perempuan tersebut karena dalam lingkup masih bersama orang lain. Macam-macam pernikahan. Nikah sahih memenuhi rukun dan syarat. Nah, nikah sahih adalah memenuhi rukun dan syarat. Apa saja rukun dan syarat? Jika seorang laki-laki dan perempuan sudah memenuhi rukun dan syaratnya, maka itu bisa dikatakan nikah sahih, dan pernikahan tersebut bisa dibilang bagus. Nikah fasid atau cacat syarat namun bisa diperbaiki. Nikah batil tidak sah sejak awal, atau misal menikahi mahram. Nah, nikah batil ini yaitu menikahi perempuan atau laki-laki yang memang dari keturunan kita atau dari keluarga kita, masih menjadi lingkup dalam keluarga kita. Itu adalah hukumnya, itu disebut nikah batil, tidak sah sejak awal. Dan terakhir adalah nikah muakkad. Nikah mut'ah, nikah di batas waktu, batal menurut mazhab Syafi'i. Muhalilat dan muharramat. Muhalilat adalah perempuan yang halal dinikahi. Muharramat adalah yang tidak boleh dinikahi karena nasab dari ibu, anak, saudara perempuan dan sebagainya. Karena musahararah, mertua, menantu anak istri setelah digauli ibunya. Ketiga, karena sebab sementara iddah bersuami menggabungkan dua saudari lebih dari 4 istri. Baiklah, selanjutnya saya Putri Anggun Nur Imamah Ulfaldama akan melanjutkan penjelasan dari Shodikul Haqi. Baiklah, akad, sigot, dan syarat nikah. Akad ialah inti dari pernikahan, di mana akad ini berisi tentang kesepakatan atau perjanjian antara pihak laki-laki atau calon suami dan juga pihak perempuan atau calon istri yang ingin menjadi suami istri, seperti itu. Jadi akad ini merupakan inti dari pernikahan. Nah, akad ini ada rukun-rukunnya, rukun-rukun akad diantaranya. Yang pertama ada suami, ada calon suami yang akan menikah. Yang kedua ada istri atau calon istri yang akan menikah. Yang ketiga ada wali, yaitu orang yang menikahkan. Yang keempat ada saksi, harus ada 2 saksi. Dan yang terakhir ialah ada ijab dan qabul. Selanjutnya sigot. Sigot ini ijab dan qabul. Apa itu ijab? Apa itu qabul? Ijab ialah perkataan yang disampaikan oleh pihak wali atau yang akan menikahkan. Sedangkan qabul ialah jawaban dari calon suami atau laki-laki yang akan menikah, seperti itu. Sedangkan ijab qabul ini harus dalam satu majelis, seperti itu. Nah, yang selanjutnya ialah syarat sah. Syarat sahnya adalah yang pertama ada kerelaan, yang kedua ada wali yang sah, harus sah, yang ketiga adalah harus ada saksi yang adil, saksinya harus adil, dan yang keempat adalah tidak ada penghalang apapun, seperti itu. Oke, selanjutnya ialah wali dan saksi nikah. Siapa itu wali? Wali ialah orang yang akan menikahkan, gitu. Dan wali ini juga ada peraturannya. Wali ini bisa ayah dari pihak perempuan,
bisa kakek, bisa juga saudara laki-laki jika ia memiliki saudara laki-laki, bisa juga paman, dan juga sepupu laki-laki jika sudah tidak ada, seperti itu. Selanjutnya ialah syarat wali. Apa aja sih syarat-syaratnya menjadi wali? Yang pertama, muslim, pasti harus muslim. Yang kedua, laki-laki, karena ini memang wali ini harus laki-laki. Dan yang ketiga, yakni baligh, harus baligh, berakal, dan juga adil. Selanjutnya saksi. Syarat saksi ini juga ada 2 laki-laki muslim ya, harus muslim, 2 laki-laki muslim, dan juga memahami adat istiadat dari akad, dan juga harus bisa bersikap adil, seperti itu. Baiklah, selanjutnya kedudukan mahar. Mahar ini diposisikan sebagai apa sih? Nah, mahar ini merupakan sebuah tanda kesungguhan dari pihak laki-laki untuk pihak perempuan. Jadi sebagai tanda penghormatan juga dari suami untuk pihak pihak perempuan atau calon istri, seperti itu. Dan juga adanya mahar ini juga sebagai hak penuh istri. Jadi suami tidak boleh mengambilnya, seperti itu, tidak boleh menjadi pemiliknya, karena ini dari pihak laki-laki untuk pihak perempuan, seperti itu. Dan yang terakhir, tidak boleh dirampas tanpa kerelaan. Jadi tidak boleh ada paksaan untuk mengambilnya kembali, itu tidak boleh jika sudah menjadi suami istri. Jadi tidak ada tanda paksaan, seperti itu. Jadi harus ada kerelaan. Selanjutnya ialah mahar musamma. Mahar musamma itu apa sih? Mahar musamma ialah mahar yang disebutkan ketika akad. Jadi ada qabiltu nikah dan seterusnya akan disebutkan itu, entah maharnya itu bisa berupa emas, bisa berupa uang, barang, dan juga yang lainnya, seperti dalam slide ada manfaat juga dan lain-lain. Nah, selanjutnya ini mahar ini harus jelas nilainya, harus jelas juga jenisnya, seperti itu. Jadi tidak boleh mengambang atau membingungkan. Jadi ketika akad harus benar-benar disampaikan apa itu maharnya, seperti itu. Selanjutnya ada hikmah. Hikmah dari mahar ini untuk memperjelas akad dan juga untuk menghindari perselisihan. Jadi harus diucapkan ketika akad, seperti itu. Ini yang dinamakan mahar musamma, baik berupa emas, uang, dan lain sebagainya. Yang penting harus jelas, seperti itu. Yang selanjutnya ialah mahar mitsil. Nah, mahar mitsil ini ditetapkan berdasarkan mahar perempuan yang sepadan dari keluarganya. Jadi melihat seorang perempuan itu kedudukannya sebagai apa, jadi ini ditentukan sesuai hal tersebut. Nah, ini berlaku bila mahar tidak disebutkan atau tidak sah ketika akad mungkin ya. Nah, selanjutnya ditentukan berdasarkan status sosial, usia, pendidikan, dan adat mahar di tempat itu. Jadi kan di setiap tempat memiliki adatnya masing-masing, seperti itu. Wallahu a'lam ya. Selanjutnya, nah setelah akad, ketika akad juga pasti kita tidak asing dengan kata yang namanya walimatul ursi atau walimah ursi. Nah, walimatul ursi ini merupakan sebuah perayaan sebagai bentuk syukur atas akad nikah. Jadi ini hanya tentang adat ya. Nah, hikmah dari walimatul ursi ini adalah yang pertama, mengumumkan pernikahan kepada masyarakat. Jadi memperjelas kepada masyarakat bahwa pasangan kasih ini sudah menikah. Jadi bisa terhindar dari fitnah dan lain sebagainya. Nah, seperti yang kedua, yakni menghindarkan prasangka buruk. Jadi untuk memperjelas kepada masyarakat sekitar bahwa kedua mempelai ini sudah menikah dan sah menjadi suami istri. Jadi tidak ada omongan-omongan yang negatif, seperti itu. Selanjutnya adalah mempererat silaturahmi ya. Ketika masyarakat sudah tahu si A dan si B ini sudah menikah, maka mereka juga akan paham bahwa pihak keluarga laki-laki dan keluarga perempuan ini juga sudah menjalin silaturahmi gitu. Jadi mempererat, oh ternyata ini juga termasuk saudaraku nih gitu. Oh ini tuh juga ini masih saudara-saudara atas sepupu dan seperti itu. Jadi mempererat. Jadi lebih menyatukan lagi antar keluarga, antar masyarakat, seperti itu. Dan hukum melaksanakan walimatul ursi ini juga sunnah muakkad, sunnah yang dianjurkan, seperti itu. Mungkin itu saja penjelasan tentang fikih munakahat yang bisa kami sampaikan. Mungkin ini pengetahuan umum, dan jika ada salah kata kami mohon maaf sebesar-besarnya. Dan oleh karena itu wallahu a'lam. Terakhir, kesimpulan ialah fikih munakahat mengatur
semua aspek tentang pernikahan, dan juga tujuannya itu untuk menjaga ketertiban dalam pernikahan, ketertiban sosial, dan juga kehormatan keluarga. Selanjutnya, syariat itu memberi pedoman yang jelas agar masyarakat itu dapat menata kehidupan keluarganya dengan benar dan juga bisa berjalan dengan harmonis seperti itu. Baiklah, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.